Di tengah riuhnya Mexico City, tersembunyi sebuah labirin kanal kuno yang dikenal sebagai Xochimilco. Di antara perahu-perahu trajinera yang berwarna-warni dan musik mariachi yang menggema, terdapat sebuah pulau kecil, sebuah cinampa yang diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Pulau ini tidak ditumbuhi bunga-bunga cerah, melainkan dihiasi oleh ribuan boneka yang lapuk, tergantung di pepohonan dengan tatapan mata kosong yang seolah menembus jiwa. Ini adalah Isla de las Muñecas, Pulau Boneka, sebuah monumen mengerikan yang lahir dari tragedi, obsesi, dan bisikan dari kedalaman. Kisahnya berpusat pada seorang pria bernama Don Julian Santana Barrera, yang takdirnya terjalin selamanya dengan pulau terkutuk ini. Kisah ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 ketika Don Julian Santana Barrera, seorang pria yang lelah dengan hiruk-pikuk dunia modern, memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan kehidupan lamanya. Ia mencari pelarian, sebuah tempat di mana ia bisa hidup dalam kesendirian dan kedamaian mutlak. Pilihannya jatuh pada sebuah cinampa terpencil di kanal Xochimilco yang tenang. Dikelilingi oleh air yang gelap dan vegetasi yang rimbun, pulau itu menjadi pertapaannya. Di sini ia bercocok tanam, menghabiskan hari-harinya dalam kontemplasi yang sunyi, jauh dari kebisingan peradaban. Ia membayangkan sisa hidupnya akan dihabiskan dalam ketenangan ini, sebuah surga pribadi yang ia ciptakan sendiri. Namun takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih kelam. Sebuah rencana yang akan mengubah tempat perlindungan damainya menjadi panggung sebuah kisah horor yang abadi. Suatu hari saat Don Julian sedang beraktivitas di tepi pulaunya, ketenangan yang ia dambakan pecah berkeping-keping. Matanya menangkap sesuatu yang mengganggu di permukaan air kanal yang tenang. Saat ia mendekat, kengerian menyergapnya. Di sana terapung tak bernyawa adalah jasad seorang gadis kecil. Tidak ada yang tahu siapa gadis itu, dari mana asalnya, atau bagaimana ia bisa berakhir di perairan yang mematikan itu. Yang ada hanyalah pemandangan tragis yang terukir selamanya di benak Don Julian. Rasa syok dan duka yang mendalam menyelimutinya. Ia merasa gagal, dihantui oleh bayangan bahwa ia mungkin bisa menyelamatkannya jika saja ia tahu lebih cepat. Peristiwa tragis ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah luka batin yang tidak akan pernah sembuh dan akan menjadi pemicu dari sebuah obsesi yang mengerikan. Kedamaian yang ia cari di pulau itu telah sirna, digantikan oleh gema abadi dari sebuah tragedi yang tak terucapkan. Beberapa hari setelah penemuan yang mengerikan itu, saat Don Julian masih bergelut dengan kesedihan dan rasa bersalahnya, sebuah objek lain muncul terapung di tempat yang sama, persis di mana jasad gadis kecil itu ditemukan. Kali ini bukan pemandangan yang mengerikan, melainkan sebuah boneka tua yang usang. Dalam benaknya yang terguncang, Don Julian langsung membuat sebuah koneksi. Ia percaya bahwa boneka itu adalah milik arwah gadis kecil yang tenggelam, sebuah benda yang tertinggal dari dunianya. Dengan niat tulus untuk menenangkan jiwa yang tersiksa itu, ia mengambil boneka tersebut dan menggantungnya di salah satu pohon di pulaunya. Ia melihatnya sebagai sebuah persembahan, sebuah tanda hormat kepada arwah penasaran yang ia yakini kini menghuni pulaunya. Namun, tindakannya yang didasari oleh belas kasihan justru membuka sebuah pintu ke alam yang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya, keheningan pulaunya pecah. Ia mulai mendengar suara-suara aneh. Tangisan lirih seorang anak yang seolah terbawa angin, bisikan-bisikan yang tak jelas maknanya dari kegelapan, dan suara langkah-langkah kaki kecil yang berlarian di antara pepohonan saat malam tiba. Apa yang dimulai sebagai upaya untuk menenangkan satu arwah, dengan cepat berubah menjadi sebuah obsesi yang mencengkeram. Don Julian menjadi yakin bahwa arwah gadis kecil itu tidak tenang. Ia tersiksa dan kini menyiksa Don Julian sebagai gantinya. Bisikan dan suara-suara di malam hari menjadi semakin intens, membuatnya percaya bahwa satu boneka saja tidak cukup. Ia merasa dorongan yang tak tertahankan untuk terus memberikan hadiah kepada sang arwah. Maka dimulailah sebuah misi yang akan berlangsung selama 5 dekade. Don Julian mulai mengumpulkan boneka dari mana saja ia bisa menemukannya. Ia menjelajahi tempat sampah di kota, memungut boneka-boneka yang dibuang dan rusak.
Ia bahkan menukar hasil panen sayur dan buah dari kebunnya dengan boneka-boneka dari para penduduk lokal yang lewat menggunakan perahu. Setiap boneka yang ia peroleh dalam kondisi apapun, tanpa mata, tanpa anggota tubuh, kotor dan rusak, segera ia gantung di pepohonan, pagar dan bangunan di seluruh pulaunya. Perlahan tapi pasti, Cinampa yang tadinya hijau subur berubah menjadi sebuah kuil yang mengerikan, sebuah galeri boneka-boneka bisu yang membusuk. Seiring berjalannya waktu, kondisi psikologis Don Julian pun semakin menurun. Ia mulai berbicara kepada boneka-boneka itu, merawat mereka seolah-olah mereka adalah anak-anaknya yang hidup. Ia percaya bahwa mereka tidak hanya dirasuki oleh arwah gadis kecil itu, tetapi juga oleh arwah-arwah penasaran lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Di matanya, mata-mata kaca yang kosong itu tidaklah kosong. Mereka mengawasinya, berkomunikasi dengannya, dan menjadi satu-satunya teman di dunianya yang semakin terisolasi. Puluhan tahun berlalu, dan pulau itu telah menjadi rumah bagi ribuan boneka. Don Julian Santana Barrera yang kini sudah tua dan rapuh, telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk melayani para arwah yang ia yakini menghuni boneka-bonekanya. Pada suatu hari di tahun 2001, keponakannya Anastasio datang mengunjunginya untuk membantu memancing di kanal. Saat mereka berada di tepi air, Don Julian dengan tenang menceritakan sesuatu yang mengerikan kepada keponakannya. Ia berkata bahwa arwah gadis kecil itu telah memanggilnya selama ini, membisikkan undangan untuk bergabung dengannya di dalam air yang dingin dan gelap. Ia merasa waktunya telah tiba untuk menjawab panggilan itu. Anastasio, meskipun prihatin, tidak terlalu menganggap serius kata-kata pamannya yang sudah sering berbicara hal-hal aneh. Namun takdir hari itu telah tertulis. Beberapa jam kemudian setelah Anastasio kembali dari urusannya, ia menemukan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Jasad Don Julian terapung di kanal, di tempat yang sama persis di mana 50 tahun sebelumnya ia menemukan jasad gadis kecil yang memulai semua ini. Sebuah akhir yang ironis dan tak terhindarkan bagi seorang pria yang hidupnya didikte oleh bisikan dari kedalaman. Kematian Don Julian tidak mengakhiri kisah Isla de las Muñecas, sebaliknya itu menyegel legendanya selamanya. Pulau itu kini ditinggalkan, menjadi sebuah atraksi wisata yang gelap dan menakutkan. Ribuan boneka yang lapuk dimakan oleh waktu dan cuaca tetap tergantung di tempatnya. Dengan anggota tubuh yang hilang, mata yang kosong, dan wajah yang retak, mereka menjadi saksi bisu dari sebuah kisah tentang tragedi, kesepian, dan kegilaan yang berlangsung selama setengah abad. Para pengunjung yang berani datang melaporkan merasakan energi yang aneh, mendengar bisikan di antara pepohonan, dan merasa seolah-olah mata boneka-boneka itu mengikuti setiap gerakan mereka. Banyak yang percaya bahwa arwah Don Julian kini telah bergabung dengan arwah gadis kecil itu, selamanya terikat pada pulau terkutuk yang ia ciptakan. Bersama-sama mereka menunggu dalam keheningan yang mencekam. Di antara para penjaga plastik mereka yang membusuk, menambah lapisan baru pada warisan terkutuk Isla de las Muñecas.